Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang lahatnya ngeluarin cairan panas. Pokoknya aku harus cari dokter itu sampai ketemu, Dap. Aku mau cari dokter gadungan itu. Tania. Sofi! Kamu Sofi dokter gadungan itu kan? Walaupun bukan kamu kayak gitu, aku pasti kenalin kamu, tau gak? Tania, tenang, Tania. Saya juga bukan dokter, Mas. Saya nggak ngerti apa-apa, Mas. Masya Allah. Dan begitu pula dengan Sofi, Mas. Dia juga bukan dokter, dia nggak ngerti apa-apa. Dia hanya pernah kerja di klinik, Mas. Sofi, ikuti saya. Sofi. La ilaha Sofi. Halo, sayang kamu di mana sih? Katanya mau nyampe. Kok nggak nyampe-nyampe sih? Ya udah, aku tungguin ya. Uli, baru juga rasanya kemarin tuh kita ngobrol bareng-bareng. Sabar ya, Kania. Mudah-mudahan sepupu kamu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini tuh pasti semua gara-gara dokter kecantikan itu, Dam. Dokter gadungan dia itu. Dokter kecantikan gadungan. Dia pasti senang. Pergi. Kamu kenapa, Sofi? Kenapa sih? Aku bawain bunga loh buat kamu. Selamat ulang tahun. Makasih. Kamu kok biasa aja sih? Aku udah capek-capek lo beliin bunga. Karena momennya nggak pas. Kita harus cepet-cepet pergi. Kalau nggak polisi bakal jemput kita. Polisi? Aduh, maksud kamu tuh apaan sih? Ya? Klien aku kemarin meninggal. Ya terus hubungan sama kita tuh apa, Sofi? Apa? Hah? Kita bunuh dia. Ntar dulu deh, kamu tuh ngomong apa sih dari tadi? Aku nggak ngerti deh, kamu tuh ngomong apa sebenarnya? Aduh, kamu tuh gimana sih? Kamu nggak ngerti juga. Aku tuh kebanyakan masukin cairan ke tubuhnya dia. Makanya dia mati. Sedikit cairan aja dia tuh bisa kejang-kejang, apalagi banyak. Astaga, Sofi kamu tuh ledor banget sih. Kamu tau gak sih, ini tuh lahan uang buat kita tau gak? Dan kalau kamu lakuin ini, kita bisa miskin. Udah deh, kamu jangan bikin aku pusing. Sekarang kita kemasin barang, masukin ke mobil. Ya udah, ayo. Ayo cepetan. Aku baru tahu juga, pas keadaan Uli tuh makin parah. Ya ampun, kasihan banget Uli. Kasihan Uli. Dia tuh menderita banget sama keadaannya. Bahkan karir kerjanya tuh sebagai sekretaris tuh selesai semuanya gara-gara ini. Sayang banget ya. Pasti bingung deh. Padahal ya Uli itu, kalau dia nggak pergi ke dokter kecantikan, mukanya tuh udah cantik banget. Kenapa sih dia harus ke sana? Pokoknya aku harus cari dokter itu sampai ketemu, Dap. Aku mau cari dokter gadungan itu. Kania tunggu. Kania. Mukaku! Kenapa jadi kayak gini mukaku? Nggak mungkin. Nggak. Sakit. Uli, kamu kenapa, Li? Sakit kan ya. Mukaku, badanku semuanya sakit kan ya. Astagfirullahaladzim, kamu jadi ke klinik kecantikan itu? Iya kan ya, aku pergi ke sana. Ya Allah, yang di mana? Ya di jalan Tambak Merah itu kan ya. Astagfirullahaladzim, Uli, kamu tuh kenapa sih nggak ke dokter aja malah ke situ? Kan ke dokter udah jelas. Aku diajak sama teman aku ke sana kan ya, tapi
Kenapa muka aku jadi hancur kayak gini kan ya? Dan badanku semuanya sakit. Ya udah kita ke rumah sakit sekarang ya. Ya kamu sabar ya. Aku kan ya, ini sakit banget. Iya aku tahu kamu sabar, kita ke rumah sakit sekarang ya. Kania, kamu mau kemana Kania? Aku mau cari dokter itu Adam. Dia tuh harus tanggung jawab atas kematian sepupu aku. Aku tahu Kania, tapi kamu harus sabar, tenang. Harus dengan kepala dingin, jangan pakai emosi. Ya sabar gimana, Dam? Aku tuh tahu gimana menderitanya Uli. Karena ikut treatment dokter palsu itu, aku tahu. Sakit kan ya? Iya, kita ke rumah sakit sekarang ya. Aku udah gak kuat kali ya, ini sakit banget. Duduk sebentar. Duduk. Ya Allah, tahan ya. Kita bentar lagi ke rumah sakit. Sabar. Aku udah gak kuat kan ya? Ini kayaknya semua syarafku kena. Ya udah, kita ke rumah sakit sekarang. Ayo. Cairan apa yang Anda suntikin ke Uli? Tenang dulu. Silakan duduk. Saya jelaskan semuanya. Saya nggak punya banyak waktu. Uli, pasien Anda yang sudah bayar 100 juta lebih sekarang kejang-kejang dan masuk rumah sakit. Oh, saya cuma menyuntikkan kolagen di tubuhnya dia. Itu untuk mengencangkan tubuhnya dia. Mana mungkin sampai kejang-kejang. Tapi buktinya sekarang apa? Uli masuk rumah sakit kan? Dia masuk UGD. Yakin? Karena suntikan dari sini? Atau mungkin dia sebelumnya punya penyakit lain? Astagfirullahaladzim, Kania. Uli rela mengeluarkan uang 100 juta untuk klinik kecantikan. Aku juga nggak tahu alasannya apa, Adam. Mungkin karena Uli tuh naik jabatan. Makanya dia pengen ngerubah penampilannya, tapi ini datang ke orang yang salah. Padahal sekarang tuh di rumah sakit itu udah ada ya. Buka gitu klinik kecantikan. Iya. Sebentar. Dokter Sofi itu yang pernah bermasalah karena buka praktik di toilet mall kan? Iya, persis. Udah. Kania, kamu masih punya hasil diagnosanya nggak? Masih, Dan. Hasil diagnosa itu bisa menjadi bukti yang kuat untuk meminta tanggung jawab dari Sofi. Iya benar. Kita harus simpan bukti itu. Dan yang parahnya lagi, Dam. Aku dengar korbannya dokter Sofi itu banyak. Dokter Sofi itu memproduksi krim pemutih palsu yang dijual bebas. Dan pemasarnya itu suaminya sendiri. Sana yuk. Nel, makanya lo kalau punya duit, muka dirawat. Jerawat aja lo piara. Kalau kambing dipiara, beranak, lah jerawat. Kobes muka lo ntar. Ya elah bis pakai ngajarin. Sebenarnya sih gue pengen perawatan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau gue perawatan sama aja gue nggak tahu diri. Nggak tahu diri gimana? Ya kasihan aja Pak RT. Lah apa hubungannya sama Pak RT? Kan muka lo yang dirawat. Kalau gue perawatan, otomatis gue nanti jadi tukang ojek yang paling keren, paling ganteng. Kan kasihan Bang Daus, Bang Bopak, Pak RT, ya kan? Jadi kalah saing, bisa-bisa jadi jomblo seumur hidup. Kayak lo ngomong. Pul. Aduh. Apaan sih Bang? Apaan sih Bang? Lu makan toprak aja masih suka ngutang. Nah. Kagak bayar. Pakai perawatan muka. Buat senang ceritanya lo. Sirik aja. Lu sering wudhu. Sering sholat. Nih saya muka lu bakalan bersih. Bersinar.
Astagfirullahaladzim, Bu. Ada apa ini, Bu? Sophie, dokter kecantikan palsu itu kabur. Kabur gimana maksudnya, Bu? Ya kabur, pergi dengan membawa keuntungan besar. Adit, kamu dari mana sih? Ya aku habis beresin ruangan sebelah. Kamu kenapa sih kayak ketakutan gitu? Aku lihat Uli. Lihat Uli. Itu nggak mungkin. Kamu itu cuma ketakutan karena kamu ngerasa kalau dia itu meninggal gara-gara kamu. Enggak. Aku ngerasa nggak bersalah sama siapapun. Makanya aku berani buka klinik baru. Iya, tapi kan nggak mungkin buru-buru. Kenapa? Ya kan kamu sendiri yang ngomong. Kalau kita bisa kapan aja ditangkap sama polisi atas kematiannya Uli. Kamu mau kita di penjara? Iya sih. Kita harus pintar-pintar sembunyi. Biar polisi nggak tahu. Sayang, kamu cari tempat baru ya buat klinik aku yang baru. Tapi kita pakai plang bukan namaku. Gimana? Ide yang bagus. Tapi kamu jangan kelamaan. Iya, kamu tenang aja. Aku bakal telepon teman-teman aku. Mereka pasti akan tahu di mana lokasi yang strategis untuk kita buat klinik yang baru. Ya udah, aku telepon dulu ya. Pajak 150 juta. Sekarang anak saya mukanya pada merah-merah melepuh. Anak saya juga sudah habis 80 juta. Mukanya pada merah semua. Sampai nggak berani keluar rumah karena malu. Suaminya juga tuh ngejualin krim ke toko-toko. Astagfirullahaladzim. Kembalikan wajahku. Suara siapa sih ini? Kembalikan. Ya udah yuk, kita laporin polisi aja. Kita mau lapor ke polisi ya. Yuk, mari Mas. Yuk. Kembalikan wajahku. Aku nggak peduli. Kamu udah mati. Kembalikan wajahku. Kembalikan. Aku nggak peduli, pergi. Sofi! Sofi, barusan aku melihat Uli. Aku yakin dia hantu. Sofi, kita harus gimana ini, Sofi? Adit, kamu di mana? Adit, mana muka aku nih? Ibu, kamu pergi. Kamu udah mati. Tolong! Sofi! Adit, muka aku nih, muka aku. Kenapa, Sofi? Panas. Iya, muka kamu kenapa? Panas aku. Yes, aku mau lihat. Coba buka, coba buka. Hah? Hantu! Hantu! Aku, Adit, tolongin aku. Aku, Adit. Panas banget nih. Iya. Panas banget. Adit, tolongin aku. Iya, tunggu. Ya, aku telepon dulu ya. Iya, sebentar. Halo? Iya? Maaf, ini siapa ya? Ini saya Adit. Saya pernah ketemu kamu di pemakaman saudara saya. Saya minta tolong sama kamu, Dam. Istri saya sakaratul maut, Dan. Saya mohon kamu datang ke sini secepatnya, Dam. Astagfirullahaladzim. Iya udah, Mas Adit, SMS ini alamatnya ya. Saya langsung ke sana sekarang. Baik, saya tunggu. Terima kasih. Sofi. Siapa, Dan? Namanya Mas Adit. Istrinya sepertinya lagi sakaratul maut. Ya udah, kalau gitu kita kesana aja ya sekarang. Nyari si dokter palsu itu besok-besok aja. Lagian kan kita udah ngantongin bukti yang cukup. Bener banget. Apalagi dengan kesaksian dua ibu tadi, Mas. Cakep banget. Yaudah yuk. Sofi. Sofi. Bener nih alamatnya, Dam. Sesuai alamat sih kan ya? Mas Adam ya? Iya, Mas. Ayo, Mas. Tolong istri saya. Ayo. Iya, Mas.
Astagfirullahaladzim. Mbak Sofi. Ayo mas, untuk. Dia seperti hidup dan tidak mas. Astagfirullah. Mas Adit, Mbak Sofi sedang mengalami proses sakaratul maut ini. Sofi! Kamu Sofi dokter kandungan itu kan? Walaupun muka kamu kayak gitu, aku masih kenalin kamu, tau gak? Kania tenang, Kania. Kania, kurang ajar kamu tuh! Ternyata Allah tuh emang maha adil ya. Allah mempertemukan aku sama dokter kandungan ini di sini. Terima, jangan terima. Kania, ini situasi lagi darurat. Kamu harus sabar. Mas Adit, maafin Kania ya. Gak apa-apa, Dok. Gawat. Kayaknya cewek itu tahu soal profesinya Sofi. Mungkin dia juga tahu kejahatan Sofi di kliniknya. Bahaya kalau sampai dia nelfon polisi. Aku pasti kena. Kami punya beberapa paket di sini. Paket plus yang banyak diminati di sini. Boleh tahu pekerjaan Ibu apa ya? Saya baru aja naik jabatan jadi sekretaris direktur utama, Dok. Oke. Buat sekretaris muda seperti kamu, pas banget kalau kamu ambil paket yang plus. Bisa mengencangkan dan buat memutihkan badan kamu. Selain itu, kami kasih free krim muka buat memutihkan loh. Oh ya, kamu kenal suami saya kan? Dia bedah plastik dan kosmetik. Baru saja dapat sertifikat dari luar negeri loh. Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Tapi dijamin, keluar dari klinik ini, kamu bakal berubah 180 derajat. Seriusan, Dok? Tapi kalau boleh tahu, biayanya berapa ya, Dok? Cuman 100 juta. Tapi untuk hasil yang memuaskan itu kecil lah. Di luar negeri, barangnya sama. Tapi harganya 3 kali lipat lebih mahal. Begitu ceritanya, Mas. Saya juga bukan dokter, Mas. Saya nggak ngerti apa-apa, Mas. Masya Allah. Dan begitu pula dengan Sofi, Mas. Dia juga bukan dokter, dia nggak ngerti apa-apa. Dia hanya pernah kerja di klinik, Mas. Sofi, ikuti saya. Sofi. La ilaha illallah. Sofi. La ilaha illallah. Mbak Sofi. Sofi. Stop. Sofi. Sofi, Sofi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sofi. 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 Sabar Mas Adit. Ya. Udah tenang, Kak. Istighfar. Istighfar. Mas, gimana, Mas? Mbak Sofi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini tuh balasan dari Allah buat dia, Dam. Astagfirullahaladzim, Kania. Kamu nggak boleh ngomong kayak begitu. Mbak Sofi baru aja meninggal. Ya tapi Uli itu saudara aku, Dam. Itu berarti banget buat aku. Kamu tenang sini, aku paham sama kamu. Tapi alangkah lebih baiknya, kamu bisa memaafkan Kania. Beban kamu juga jadi hilang. Dan beban orang yang dosa sama kamu dan keluarga kamu, itu juga berkurang. Aku tahu banget pasti berat. Tapi kalau kamu marah segimanapun juga, kamu nggak akan bisa ngerubah segalanya. Kamu nggak akan bisa ngerubah keadaannya Uli. Iya. Insya Allah aku coba ikhlas, Dam. Mas, gimana? Jenazahnya almarhumah Mbak Sofi mau dimakamkan sekarang? Iya, Sista. Mas Adit minta buru-buru. Oke. Suaminya pasti nggak tega ya ngelihat jasad istrinya kayak gitu. Bisa jadi. Ya Allah, itu dia. Jendela. Nggak ada apa-apa kan ya?
kita. Gak apa-apa, Mas. Makanya kalau lo walaupun pendidikan lu minimalis, tapi pengalaman lu harus all size. Itu apaan tuh Bang, all size? Nanya lagi, harus luas. Iya, jangankan di sini, di kali, di danau, lu bisa belajar. Lah, bisa belajar dari mana kali Bang? Danau memang ceritanya. Belajar caranya gimana meracik pelet. Begitu, ini jenis ikannya apa, peletnya kayak gimana gitu. Tapi maaf nih Bang ya, ini kita ngomongin masalah perawatan muka. Kenapa jadi ikan dibawa-bawa? Iya. Lu nih, what is name ceritanya? Gua tanya, ikan punya muka gak? Nggak punya. Nah, berarti kan ada hubungannya sama muka. Yesterday? Oh iya ya, paham. Sama kayak mukanya Bisma. Lo kata gue ikan Mas Koki. Dia bukan ikan. Nah, apaan? Kodok bancet. Bagus kalau Kania sudah mau belajar ikhlas. Kayaknya memang harus begini jalannya Kania. Iya Tante, Kania bakal berusaha ikhlasin. Walaupun Uli itu sepupukannya yang paling deket sama Kania. Tapi mungkin kalau misalnya Kania ikhlasin, Uli pasti bisa lebih bahagia di alamnya. Amin. Ya, dari sini kan kita bisa dapat pelajaran lagi ya dari kasus Uli. Karena dengan adanya kasus ini kita bisa lebih belajar untuk selalu bersyukur, gampang juga bersyukur dengan keadaan kita, tubuh kita, wajah kita, semuanya. Iya Tante, benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kok nggak dikunci? Assalamualaikum. Kok nggak ada orang? Mas Adit? Mas Adit? Mas Adit kemana ya? Mas Adit? Astagfirullahaladzim, Mas Adit. Kodok bancet. Panas. Panas. Bang, denger gak Bang? Dengar. Yang panas-panas. Iya Bang. Apa nih kan malam ya? Dingin. Kenapa jadi panas? Iya. Lagi ngapalin lagunya Arman Maulana kali ya. Yang mana? Panas. Begitu lagunya. Bang, itu suara apa tadi? Astagfirullahaladzim. Gimana sih itu orang? Kagak ada tanggung jawabnya sama sekali sebagai suami. Mas Adit nitipin uang Pak Haji. Katanya untuk membiayai penguburan istrinya. Ya udah, duitnya kasih sama penggali kubur. Sisanya sumbangin ke masjid. Iya Pak Haji. Tapi gimana jenazahnya? Ya Teh, pakai nanya lagi. Kita mandiin terus kita kuburin. Itu udah jadi kewajiban kita. Teh, sekarang lu panggil warga suruh ngajiin, ya? Siap Haji. Ini sekarang. Dam, lu hubungi Kania. Biar dia lapor polisi. Biar si Adit diperiksa. Dia harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dia lakukan sama bininya. Suara perempuan teriak panas kok jadi bawa-bawa lagu begitu. Ngapalin gitu. Apaan? Apa sih Bang? Abang ngagetin saya aja. Bikin saya takutnya apa? Itu cewek. Itu. Buset. Ngapa itu dia gulung-gulung kayak begitu Bang? Gojotan begitu. Oh, kenapa sih Mil? Kojokan begitu cewek. Panas. Buset. Itu dia. Samperin yuk. Ayo Bang. Ayo Bang. Yaudah Bang, ayo cepetan. Aduh, kenapa nih?
Buset dia di situ masih. Kok balik lagi? Buset. Wah sedotan. Lah kau sedotan bang? Ayo bareng semua. Ngapa gua doang lu? Mana? Ayo. Kalau ada kamtipnya repot. Tengkurap. Tengkurap. Iya. Waduh, kelojotan kayak begini, Bang. Ya, jatuh kali bis. Hah? Kondus. Ngapain sih jadi gua? Jangan. Apaan? Kita bedi lagi. Parno lu. Sian ini cewek nih. Ayo udah bang, tolongin bang. Kasian. Lu ngapain? Bantuin. Bantuin. Gua usah pakai bibir gitu dong. Kan pakai tangan, Bang. Tadi, Bang. Pelan bang. Kenapa kaki lo? Kaki saya diinjek. Injek tiban. Iya mah, bener banget. Sista sih nggak mau ribet sama penampilan Sista. Ya syukurin aja. Apalagi Rasti. Rasti bersyukur dapat wajah manis seperti ini. Tapi jomblo. Sista! Gak kena. Adam, ntar ya Tante. Assalamualaikum. Apa? Terus gimana, Dam? Ya Allah, ya udah, iya segera. Iya, Dam. Assalamualaikum. Ada apa kan ya? Itu Tante, Mas Adit kabur kata Adam. Astagfirullahaladzim. Terus jenazah istrinya gimana? Ditinggalin gitu aja, Tante. Terus Mas Adit itu cuma kasih uang buat biaya penguburan. Pasti dia kabur itu karena dia nggak mau tanggung jawab atas kejahatan istrinya. Soalnya kan dia ikut terlibat. Iya, Tante. Kan ya telepon polisi dulu ya, Tante. Ya udah cepetan. Aduh. Pakai acara nyostur lagi di mobil. Mana gue lagi buru-buru. Aduh, kalau gini caranya, gue bisa ditangkap sama polisi. Apa gue tinggalin aja di mobil ya? Sofi, aku minta maaf Sofi, kita udah beda dunia Sofi. Aduh. Cepetan bis. Waduh, duit siapa ini bis? Berserakan gini, sama perhiasan segala lagi. Iya. Siapa ini ya? Gak ada orang bisan lagi. Gak ada yang punya nih bis. Kita ambil aja yuk. Rezeki nomplok. Ayo. Aduh. Apaan? Tahu aja ini punya Han. Siapa kalian? Enak-enaknya mau ngambil uang orang. Lah. Lagian abang menting jangan beristu baik. Ampun, jangan tangan saya, Bang. Kenapa jadi gue tetap Saudara Adit, Iya saya, Pak. Anda akan kami periksa atas tindak kejahatan. Kami mendapat laporan bahwa Anda membuka klinik atas kedok saja. Tapi Pak, bukan saya pelakunya, Pak. Udah, jangan berkelit. Kami akan membantu Anda untuk menguburkan jenazah istri Anda. Tapi setelah itu, Anda ikut kami ke kantor polisi. Bawa dia. Ayo, jalan. Aduh, bis. Kirain kita mau ditangkap. Apaan sih ya? Macem-macem aja. Teriak panas-panas, kelojotan begitu disamperin hilang. Aduh, mudah-mudahan kagak kemari dah. Mudah-mudahan kagak kemari. Kerupuk gua nih. Dari mana kerupuk ini? Buset, banyak amat.
Waduh. Siapa yang ini di atas kali ya? Kemarin balon, sekarang kerupuk. Hantu toprak kali ini. Usah. Waduh, mukanya ceper banget. Ya. Ini pakai ditahan lagi. Aduh. Aduh, mukanya datar. Dam, Kania udah telepon polisi kan? Udah Pak Haji, Kania udah jelasin semuanya sama polisi. Selamat malam. Selamat malam Pak Polisi. Selamat malam Pak. Oh, terima kasih. Pak Polisi udah bergerak cepat. Iya Pak, setelah dapat laporan kami segera bertindak. Dam, sebenarnya ada apa sih? Ya. Ceritanya panjang, nanti dijelasin setelah penguburan ya. Saudara Adit akan kami proses dan kami tahan setelah pemakaman selesai Pak Haji. Oh, silakan. Pak Polisi, saya boleh bicara sama Adit? Boleh, silakan. Adit, gue mau ngomong sama lo. Permisi Pak. Bekas sirkus lu. Gimana kelar gua? Aduh. Orang lagi takut. Ibu lu pakai muka yang kayak begitu. Tumben nih bicara takut sama siapa? Ya takut disamperin sama cewek. Apa? Oh itu selera aku loh. Cewek cakep. Cakep. Itu kan lu tahu sendiri kampung sini yang flamboyan tentang wanita siapa? Bopak sih orang kaya. Yesterday. Jangan bilang Mama Adam. Enggak soal itu mah. Jangan bilang sama Rete. Ya elah. Yang penting gue mau malu mau udah pasti. Lu ngomong begitu juga bakalan keluar kan? Ya kan gitu. Iya. Pokok beres gue kasih. Yesterday yang kemarin aja belum habis dari lu. Udah jangan bilang datang kapan? Mungkin tadi gue ketemu cewek di situ. Dia katanya mau kesini. Dit. Gue mau nanya nih sama lo. Lu bener-bener cinta kagak sih sama bini lo? Kayak nangis lagi. Mana ada orang yang kabur dan ninggalin bininya pada saat bininya udah meninggal? Haji, ini semua karena kesalahan besar yang udah saya lakukan dan istri saya lakukan, Pak Haji. Dan saya takut menghadapi itu semua sendirian. Saya takut. Kesalahan apa? Kesalahan besar yang sudah saya lakukan dan istri saya lakukan. Bukan hanya membunuh orang, tapi juga membuat mereka cacat, Pak Haji. Masya Allah. Dit, lu lihat nih. Jasad bini lu yang terakhir kali sebelum dikubur. Lihat. Iya, Mas. Pokoknya kalau ada cewek yang bilang panas, Pasti gue jawab. this is memory. Iya, alright. Itu dia artinya. Oh gitu ya? Yesterday. This is memory. Mulai besok gue kursus. Gue jalan dulu ah. Kayak kacamata boleh gak? Terserah lu, yang punya mata lu. Dikasih ide kek? Ya boleh, lu mau pakai apa juga ganteng. Kemarinnya pakai crop di situ ya ganteng. Ya Allah. Ya. Masih. Ya. Tumben baik. Tunggu di mari. Sip. Tumben daus baik. Biasanya kalau cewek cakep dikasihnya Pak RT. Manas-manasin, kasih duit baru. Lama banget. Panas. Tolong, panas. Waduh, gemas suaranya. Bener kata Daus. Teriak panas-panas. Neng, kalau emang panas-panas, kesini aja. Deket abang. Ntar bisa adem deh. Kan hati abang kayak samudra. Ada ombaknya. Kalau yang panas-panas bisa teduh. Panas. Udah, Neng. Tenang aja. Nanti aku beliin AC. Yang 12 PK. Biar nggak panas lagi. Iya kan? Us, makasih Us. Dari suaranya udah enak nih Us. Us, panas Us tangannya Us. Berat lagi Us.
Astagfirullahaladzim. Dit, gua udah berusaha untuk nutup matanya dengan doa khusus. Ini semua kehendak Allah. Tetap aja matanya nggak bisa merem. Pak Haji, apa ini semua ada hubungannya dengan pasien yang dikasih obat secara overdosis? Maksudnya Mas Adit apa? Mas Adam, begitu banyak kesalahan yang udah saya perbuat. Begitu juga istri saya. Adit, Adit, Adit! Sofi, Sofi kenapa bisa jadi kayak gini? Aku sengaja bikin ramuan baru. Aku naikin dosisnya. Biar sengaja, biar cepet kencang sama ramuan itu biar. Ya ampun Sofi, tapi dia bisa meninggal. Kalau misalnya dia meninggal, kita tinggal kubur aja. Ya kan? Astaga Sofi, ini semua tuh menyangkut nyawa manusia. Tahu nggak? Hah? Kita tuh bisa dipenjara. Kamu mau dipenjara? Aku nggak mau. Kamu jangan pernah coba-coba. Dit, kalau kita nggak coba, mana kita tahu obatnya bagus apa enggak? Ya kan? Sofi, kamu kenapa nggak ikutin dokter kamu yang dulu sih? Kamu gimana sih, Dit? Aku kan pengen hasilnya lebih cepat. Dengan itu klien kita bakal puas. Dan dia bakal bayar kita mahal. Dan klinik kita bakal terkenal, ya kan? Ya ampun Sofi. Itu semua yang sudah Sofi lakukan, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Mas, tapi wanita itu dikembalikan ke keluarganya kan? Masya Allah. Terus dikemanain? Kami menguburnya jauh-jauh dari sini, Pak Haji. Kami mengakuinya sebagai keluarga kami. Berarti sampai sekarang keluarganya nggak tahu, Mas. Ya Allah, kasihan keluarganya. Pasti keluarganya nyariin Mas Adit. Dit, nanti lu cerita semuanya di hadapan polisi, ya? Iya, Pak Haji. Saya akan mengakui semua kesalahan saya. Termasuk krim itu. Krim yang Mas Adit jual ke toko-toko kan? Iya, Mas Adam. Krim yang kami jual itu, kami campur dengan bahan kimia yang sangat berbahaya. Saya janji, saya akan mengakui semuanya di hadapan polisi. Supaya mengurangi beban Sofi. Masya Allah, Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Hai. Bukan main. Dua-duaan akur. Iya nih, baju sama. Kayak pinang di belah dua. Guys, kayaknya gencatan senjata udah berakhir. Knalpot. Ini bukan masalah kompak atau gencatan senjata. Ini cuma masalah nasib penanggungan. Karena kita sama-sama dihantui, ya, Teh. Jangan gitu dong. Karena emang kita lagi dihantui, kan? Pak Haji, Pak RT udah datang? Iya tuh, berisik amat sih Pak De. Kalau mau masuk, masuk aja, terus ngaji di sini. Pak Haji, boleh saya mengajikan untuk istri saya? Oh, boleh dong. Tapi gua mau Adam keluar dulu, ya. Lu ngaji-ngaji aja. Ya Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Ayo, yuk.
Lu ngaji aja, ya? Iya, Pak Haji. Masya Allah. Aduh, biar akur, Ini orang nih kalau udah ketemu berisik amat sih. Hah? Iya nih, Pak Haji, tumben hari ini Pak RT sama Bopak nggak berantem. Iya, Pak Haji, tuh lihat aja. Warna bajunya aja sama. Ya begitu, Ji. RT-nya aja yang begitu. Apa sih? Jadi saya lagi? Hah? Kesinggung? Iyalah. Emang aku nyebut nama kamu? Tapi kan arahnya ke sana. Arah kemana? Emang kata bis PPD? Tuh, Pak Haji, baru juga diomongin. Paling juga rebutan lagi tuh sama Mama Adam. Kalau begini caranya, biar nanti mamanya Adam gua cariin jodoh sama temen gue. Pas tuh, Pak Haji. Setuju. Masa aja ngomong sembarangan aja. Pak Haji juga jangan sembarangan dong, Ji. La ilaha illallah. Hati-hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo, pelan-pelan masukinnya, pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, masukin pelan-pelan. Ya. Dit, lu harus bertanggung jawab atas perbuatan lu. Apa yang lu lakukan, lu harus bertanggung jawab dunia akhirat, Dit. Iya, Pak Haji. Pak Haji, kita bisa berangkat sekarang. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sini, Bang. La ilaha illallah. Kamu yang kata la ilaha illallah. Ya, pelan-pelan turunnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Biang lahatnya ngeluarin cairan panas. Iya, Pak Haji. Kenapa liang lahat istri saya berasap dan panas sekali, Pak Haji? Dit, lu istighfar, Dit. Minta ampunan sama Allah. Karena ini semua kehendak Allah. Terus gimana ini, Pak Haji? Ya, Waji, masa harus dilempar? Sekate-kate lu, Bang. Iya, Pak Haji. Kan tidak mungkin kalau jenazah istri saya dilempar begitu saja. Ya, nggak mungkin lah. Coba cari bambu sama tambang. Mana itu? Penggali kubur. Mas. Oh, lu cari bambu sama tambang ya. Cepat. Kok bisa berasap gitu sih kuburannya? Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala kan ya. Apa mungkin ini semua karena perbuatannya semasa hidup? Dia kan suka ngebakar kulit pasien-pasiennya dengan cairan keras kan? Cairan kimia. Dan sekarang lihat pas dia meninggal kuburannya tuh penuh dengan cairan panas. Kania, kamu kan udah janji nggak boleh ngomongin aib jenazah. Kamu udah ikhlaskan Uli kan? Iya, Dan. Pak Haji, ini tambang sama bambunya, Pak Haji. Teh, lu cepet tuh itu lu ikat bambu, ntar lu iketin ke jenazah ya. Ayo. Pak Haji, apa nggak ada cara lain, Pak Haji? Kagak ada cara lain lagi. Ini cara kita nih ya. Daripada tak keburu hujan, air keburu banyak. Udah masukin. Pelan-pelan. La ilaha illallah. Ampunilah dosa saudara kami ini ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Iya, uruk. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, Pak Haji. Kania, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Dan. Kok ngelamun? Aku cuma baru sadar aja, Dan. Harusnya dari kemarin aku sabar dan aku mengikhlaskan kepergian Uli. Karena segala sesuatu, semua perbuatan manusia itu pasti ada ganjarannya dan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kania, sabar itu sikap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan tanpa rasa ikhlas, semua amalan yang kita lakukan itu sia-sia. Jadi kita harus bersyukur. Kita masih diberikan waktu untuk belajar dua-duanya. Sabar dan ikhlas. Iya, Dan. Sekarang aku ikhlas. Uli. Kan ya? Putih, lo pakai apaan? Ini namanya krim pembersih wajah. Nah, kalau pakai ini nih, muka kita nanti jadi berseri-seri dan bebas dari jerawat. Nah, ini namanya krim malam. Lagu-laguan lo, Mil, kayak gituan. Udah kayak emak-emak. Kayak mau mentas tau gak? Kapan, Bang? Topeng. Sembarangan aja. Mil, lo beli ginian ini di kaki lima. Hah? Mana mungkin lo bisa di apotik, nggak punya duit lo. Asal lo tau, Mil, ginian nih ada bahan kimianya. Iya. Muka lo udah hancur, pakai gituan tambah hancur. Hah? Yang ada muka lu bukan tambah bener. Tambah, Bang. Tambah gosong. Tuh. Tapi ini kan krim bagus, Bang, katanya. Lu kok dibilangin? Pasti gue bakal lebih keren. Muka lu melepuh baru tahu. Biarin aja. Lebul lo muka lo ntar. Sirik aja lo, Kan Bang. muka lo gelobang gede, gue sih bilangin aja. Muka apa bulan? Gatel gini sih. Gue kata juga apa lo? Aduh. Kok reaksinya begini banget sih, Bis? Merkurinya kali itu kebanyakan kali tuh. Iya kali ya, Bang. Aduh. Panas gak? Kok tahu, Bang? Kok lama-lama panas sih? Iya, kalau banyak merkuri begitu. Lu sih. Aduh, panas. Ini gimana ini? Aduh, panasan. Aduh. Gimana ini? Pakai kecap. Aduh, Bang. Pakai kecap, biasanya begitu, biar nggak melepuh, pakai kecap. Kalau orang kebakaran begitu pakai kecap, bukan begitu. Di situ. Ini semana nih, Bang? Dulu. Semana. Udah banyakin aja biar ampuh, biar banyakin. Tar dulu, diam. Iya. Ini lu. Udah sono. Kecap, nah. Dah, terus. Biar nggak melepuh, udah diam aja. Lu sih gaya-gayaan, gue dibilangin. Lu, banyakan. Cakep, Bang. Diam. Diamin aja. 5 menit, Mel. 5 menit. Aduh. Sekarang gimana? Gimana, Mel? Enak kan? Ada enggak? Aduh. Enak kan? Kok nggak bisa melek ya, Bang ya? Sekarang gimana? Muka lu ternyata. Wih! Benar berseri banget, bersinar. Bang. Wih, putih. Astagfirullahaladzim, gue gak nyangka lu. Ganteng banget. Berarti bukan produk bohong ini mah. Iya. Pak RT, Bang Daus, Bopak, lewat sama lu mah. Oh gitu ya? Wah, di lu mah bisa digila-gilain sama cewek lu. Lo lewat, cewek bilang, wah gila Emil. Kayak gitu pastinya. Ya udah, makasih Bang Daus. Udah baik banget. Aduh. Gue mau pulang dulu ya. Iya. Biasa mah gue gini hari nggak bisa matiin lampu. Oh, ya udah. Aduh, ademan juga nih muka nih. Iya. Pokoknya keren nih lu, Mil. Jangan dilap-lap. Jangan dilap-lap. Udah lu putih, cakep itu. Bang Daus. Ya. Mau kemana? Udah sama, ini udah jam segini gua kudu belanja. Kan gua belanjanya malam. Oh iya ya. Gila, muka lu. Keren banget. Bersinar. Orang nggak tahu kalau ini lu, Mil. Yesterday. Takjub gua. Emil ya. Makasih Bang Daus. Ya. Oh, gua pikir dibohongin. Gak taunya bener-bener walaupun murah tapi tetap berkualitas. Biar pada sirik tuh Bang Daus sama Bisma. Sekarang gue jadi ojek paling keren.